Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jaya Putra, dalam video seputar Chinese Tradition and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang makna samseng dalam sembahyang leluhur bagi masyarakat Tionghoa. Pernahkah Anda berdiri diam di depan altar sembahyang, memandangi asap hio yang meliuk-liuk naik ke udara, lalu mata Anda tertuju pada piring-piring sajian di sana? Di antara buah jeruk yang menggunung dan kue-kue manis, selalu ada 3 serangkai yang tidak pernah absen dalam ritual besar. Seekor ayam rebus yang utuh dengan kepala mendongak, sepotong daging babi yang tebal, dan seekor ikan bandeng yang sisiknya berkilau ditimpa cahaya lilin. Bagi banyak orang, ini mungkin sekadar lauk pauk. Sebuah janji pesta makan enak setelah sembahyang selesai, tapi bagi mereka yang mengerti bahasa simbol, piring saji itu bukan sekadar tempat makanan. Itu adalah sebuah peta alam semesta yang diringkas dalam satu nampan. Itu adalah cermin jiwa kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menembus kulit luar dari tradisi ini. Kita tidak akan bicara soal resep masakan. Kita akan bicara soal memori darah dari ribuan tahun lalu, soal diplomasi dengan dewa-dewa, dan yang paling penting, soal bagaimana 3 jenis daging ini mengajarkan kita tentang cara menjadi manusia yang lebih baik di zaman modern yang serba instan ini. Sahabat hoki, mari kita mulai perjalanan ini dengan pertanyaan sederhana. Apa itu samseng? Istilah samseng berasal dari dialek Hokian, sansheng, yang berarti 3 hewan. Tapi jangan bayangkan ini sekadar 3 jenis binatang sembarangan. Leluhur kita, dengan kearifan agraris mereka yang dalam, memilih 3 hewan ini untuk mewakili 3 alam kehidupan atau triloka. Coba perhatikan, ada ayam mewakili unsur langit atau udara. Mengapa ayam? Karena ayam adalah hewan yang berkokok menyambut matahari terbit. Ia adalah penanda waktu, simbol dari energi yang, energi kebangkitan yang koneksinya langsung ke langit. Lalu ada babi. Babi mewakili unsur bumi atau tanah. Kakinya menapak kuat di tanah, tubuhnya gemuk melambangkan kemakmuran materi dan kesuburan bumi. Dan yang ketiga ada ikan. Ikan mewakili unsur air. Air adalah sumber kehidupan, simbol kelimpahan yang mengalir dan fleksibilitas dalam menghadapi arus nasib. Jadi ketika kita menyajikan samseng di meja altar, kita sebenarnya sedang menghadirkan miniatur alam semesta, langit, bumi, dan air ke hadapan leluhur kita. Kita sedang berkata, lihatlah kami anak cucumu telah menguasai kehidupan di 3 alam ini dan kami mempersembahkan hasil terbaiknya untukmu. Namun, ada aturan main yang sangat ketat di sini. Anda tidak bisa sembarangan meletakkan ayam goreng cepat saji di atas meja altar. Perhatikan ayam rebus itu. Ia harus utuh, kepalanya harus ada, kakinya alias cekernya juga harus ada. Ini adalah simbol dari keutuhan atau wholeness. Filosofinya adalah Yu To Yu Wei. Ada kepala, ada ekor. Artinya, segala sesuatu dalam hidup harus dimulai dengan baik dan diselesaikan dengan tuntas. Jangan jadi orang yang hangat-hangat tahi ayam, semangat di awal tapi hilang di tengah jalan. Dan perhatikan kakinya. Kaki ayam itu ditekuk ke dalam, diselipkan di bawah tubuhnya. Itu bukan supaya muat di piring. Itu adalah gestur tubuh sedang berlutut atau bersimpuh. Ayam itu sedang dalam posisi menghormat. Dan kepalanya harus menghadap ke arah altar, ke arah papan arwah leluhur. Bayangkan jika Anda memberikan hadiah kepada seseorang, tapi wajah Anda membuang muka ke arah pintu. Tidak sopan, bukan? Begitu juga dengan ayam ini. Ia adalah duta besar keluarga yang sedang menghadap leluhur, jadi wajahnya harus menatap mereka. Posisi di meja pun tidak sembarangan. Babi sebagai simbol bumi dan pusat kestabilan biasanya diletakkan di tengah. Ayam di sisi kiri dan ikan di sisi kanan. Ini menyeimbangkan energi yin dan yang di meja altar tersebut agar harmoni tercipta. Sekarang mari kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Sangat jauh ke masa dinasti Shang sekitar 3000 tahun yang lalu. Jika kita hidup di masa itu, samseng yang kita lihat mungkin akan membuat bulu kuduk berdiri. Di masa lalu yang purba, hubungan manusia dengan alam gaib didasarkan pada rasa takut. Raja-raja kuno percaya bahwa banjir, kekeringan, dan wabah penyakit adalah amarah leluhur yang harus dibayar mahal. Dan mata uangnya adalah nyawa. Catatan sejarah pada tulang-tulang orakel kuno menunjukkan bahwa dulu kurban bukan hanya hewan, tapi juga manusia. Ribuan tawanan perang dikorbankan untuk menenangkan roh-roh agung.
Namun, peradaban manusia berevolusi, kesadaran spiritual kita tumbuh. Kita mulai mengenal welas asih. Perlahan, kurban manusia digantikan oleh patung tanah liat. Hewan-hewan besar digantikan oleh hewan ternak. Ritual yang tadinya berdarah-darah dan penuh ketakutan, bertransformasi menjadi ritual simbolis yang penuh rasa hormat dan etika. Samseng yang kita lihat hari ini adalah residu yang sudah dijinakkan dari masa lalu yang kelam itu. Kita tidak lagi menumpahkan darah untuk menolak bala, tapi kita menggunakan simbol makanan untuk menunjukkan bakti. Ada juga cerita rakyat yang lebih ringan dan jenaka tentang ini. Anda pasti tahu Dewa Dapur atau Zaojun. Konon, Dewa Dapur adalah intelijen langit yang memantau setiap rumah tangga. Setiap akhir tahun, ia naik ke langit untuk melapor kepada Kaisar Langit tentang kelakuan keluarga tersebut. Nah, masyarakat menyajikan samseng dan makanan enak lainnya dengan motif yang sedikit transaksional, menyogok Dewa Dapur. Logikanya sederhana dan sangat manusiawi. Jika mulut Dewa Dapur penuh dengan daging babi yang enak dan kue yang manis, dia hanya akan melaporkan hal-hal yang manis saja tentang keluarga itu. Atau setidaknya mulutnya akan terlalu lengket untuk membicarakan keburukan kita. Ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat Tionghoa dengan dewanya bukan hubungan yang kaku, melainkan hubungan yang akrab timbal balik, bahkan kadang sedikit penuh taktik dagang. Tapi sahabat hoki, di balik sejarah dan mitos itu ada lapisan makna yang jauh lebih dalam. Lapisan yang menyentuh esensi spiritualitas kita sebagai manusia modern. Mari kita bicara tentang konsep 3 racun batin atau trivisa dalam filosofi timur. 3 racun yang membuat hidup kita menderita, yang membuat kita terus berputar dalam roda samsara yang melelahkan. 3 racun itu adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tahukah Anda bahwa hewan-hewan dalam samseng seringkali dimaknai sebagai representasi dari sifat-sifat liar dalam diri kita yang harus ditaklukkan? Mari kita lihat ayam jantan. Sifat alamiahnya apa? Ia agresif. Ia terus mematuk, terus mencari makan tak kenal lelah, dan berkokok sombong membusungkan dada. Dalam konteks spiritual, ayam mewakili keserakahan atau nafsu keinginan yang tidak pernah puas. Lalu babi. Maaf kata, babi sering diasosiasikan dengan sifat malas, suka tidur di tempat kotor, dan memakan apa saja tanpa pikir panjang. Ia mewakili kebodohan batin atau ketidaktahuan, sifat yang membuat kita enggan belajar, enggan memperbaiki diri, dan nyaman dalam kemalasan. Dan ikan atau dalam beberapa tradisi kuno diwakili oleh ular melambangkan kebencian atau amarah yang dingin. Jadi ketika Anda menyembelih, memasak, dan mempersembahkan hewan-hewan ini di altar, sesungguhnya Anda sedang melakukan ritual simbolis membunuh sifat hewani di dalam diri Anda sendiri. Saat Anda meletakkan babi di altar, Anda berikrar, saya akan membunuh kemalasan dan kebodohan batin saya. Saya akan mengubahnya menjadi kerja keras dan kebijaksanaan. Saat Anda meletakkan ayam dengan kepala tertunduk menghadap leluhur, Anda sedang berkata, saya menundukkan ego dan keserakahan saya. Saya mengendalikan nafsu saya demi keharmonisan keluarga. Ini adalah bentuk kultivasi diri yang sunyi. Samseng bukan tentang memberi makan arwah, karena arwah tidak butuh kalori. Samseng adalah cermin bagi kita yang masih hidup. Sudahkah kita mengendalikan hewan-hewan liar dalam batin kita tahun ini? Dan mari kita bicara khusus tentang ikan bandeng. Mengapa di Indonesia, khususnya masyarakat Peranakan, sangat terobsesi dengan bandeng saat Imlek atau cengbeng? Kenapa tidak ikan salmon atau ikan kakap yang dagingnya tebal dan mudah dimakan? Bandeng adalah guru kehidupan yang paling jujur. Daging ikan bandeng itu rasanya sangat gurih, putih, dan lembut. Ini melambangkan hasil yang manis, rezeki yang berkah, dan budi pekerti yang halus. Tapi untuk menikmati daging itu, Anda harus berhadapan dengan ribuan duri halus yang tersembunyi. Filosofinya luar biasa dalam. Bandeng mengajarkan kita tentang kewaspadaan atau mindfulness. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Orang yang bicaranya manis dan lembut seperti daging bandeng belum tentu hatinya tulus, mungkin ada duri di dalamnya. Bandeng juga mengajarkan bahwa tidak ada kenikmatan tanpa usaha. No pain, no gain. Untuk mendapatkan rezeki yang nikmat dan halal, kita harus mau bersusah payah memilah duri. Kita harus sabar, kita harus teliti. Jika kita rakus, jika kita makan sembarangan tanpa kewaspadaan, kita akan tersedak. Kita akan terluka oleh duri karma buruk kita sendiri. Maka makan bandeng bersama keluarga setelah sembahyang leluhur adalah sebuah latihan meditasi. Setiap suapan menuntut perhatian penuh.
Itu adalah momen hening di mana kita belajar memisahkan mana yang daging kebenaran dan mana yang duri kepalsuan. Sahabat hoki, sampailah kita pada perenungan terakhir. Kita hidup di era GoFood, era di mana segalanya ada di ujung jari. Kita bisa memesan babi panggang atau ayam rebus lewat aplikasi dalam hitungan menit. Bersih, rapi, tinggal taruh di meja altar, selesai. Banyak anak muda sekarang bertanya, untuk apa repot-repot bangun jam 4 pagi merebus ayam? Untuk apa bersusah payah mencabut bulu-bulu halus di kulit babi? Bukankah yang penting niatnya? Jawabannya mungkin akan mengubah cara pandang Anda. Dalam ritual, proses adalah tujuan. Ketulusan atau cengsin tidak tumbuh dari kemudahan. Ketulusan tumbuh dari kesulitan yang kita ambil secara sukarela. Saat Anda membersihkan ikan bandeng itu, saat Anda menjaga api kompor agar ayam rebusnya matang sempurna dengan kulit yang tetap mulus mengkilap, Anda sedang memberikan aset paling berharga yang Anda miliki di abad 21 ini, waktu dan perhatian. Leluhur kita tidak butuh dagingnya, mereka butuh melihat anak cucunya memiliki kesabaran. Mereka butuh melihat bahwa di tengah dunia yang berlari kencang ini, kita masih mau melambat sejenak demi mereka. Membeli makanan, jadi itu mudah, itu transaksi dagang. Tapi memasaknya sendiri, menyiapkannya dengan tangan sendiri, itu adalah bahasa cinta, itu adalah bakti. Jadi, samseng bukan sekadar tradisi kuno yang usang. Ia adalah pengingat agar kita tetap seimbang. Seimbang antara ambisi langit dilambangkan dengan ayam dan realitas bumi dilambangkan dengan babi. Seimbang antara kerja keras mencari rezeki dan kewaspadaan dilambangkan dengan ikan agar tidak terjerumus. Setelah ritual selesai, makanan itu kita makan bersama. Daging yang sudah didoakan itu dipercaya membawa berkah menolak bala. Tapi berkah sesungguhnya bukan pada dagingnya. Berkah itu ada pada momen kebersamaan di meja makan saat satu keluarga besar duduk bersama, melupakan pertengkaran dan menyantap hidangan yang sama. Itulah penyatuan energi yang sesungguhnya. Maka, sahabatku, jika nanti Anda melihat sajian samseng di meja sembahyang, jangan hanya melihatnya sebagai makanan, lihatlah itu sebagai cermin. Tanyakan pada diri Anda, ayam apa yang masih berkokok sombong dalam diri saya? Kemalasan apa yang masih menimbun seperti lemak babi dalam hidup saya? Dan sudahkah saya cukup waspada memilah duri kehidupan seperti saya memilah duri bandeng ini? Semoga meja altar Anda selalu penuh berkah, hati Anda penuh dengan welas asih, dan hidup Anda seimbang selaras dengan semesta. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.